Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Irsyadul Ibad ini, melanjutkan pertemuan dari hari Jumat yang kemarin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, dan Allah selalu memberikan petunjuk di hati kita. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih dalam fasal yang sama tentang fadli Makkah, faslun fi fadli Makkah, tentang keutamaan kota Mekah. Di mana kemarin telah kita sampaikan beberapa keutamaan keberkahan kota Mekah sebagaimana yang Allah dawuhkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Pertemuan kemarin telah menjelaskan, kita membaca bersama-sama beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keberkahan kota Mekah, di mana melakukan ibadah-ibadah di dalam kota Mekah, khususnya di dalam Masjidil Haram, banyak sekali keutamaan-keutamaannya, terutama pahala-pahala. Allah melipat gandakan pahala yang diberikan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang melakukan ibadah di dalamnya. Kita lanjutkan pertemuan kali ini satu dan beberapa riwayat lagi yang menerangkan tentang keberkahan kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Warwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayatake menceritake apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilayya walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Begitu berkesannya kota Mekah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kelahirannya, tempat di mana beliau dibesarkan, tempat di mana beliau memulai segala perjuangan beliau, maka beliau mengatakan, mendawuhkan dawuh ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi, demi Allah, innaki sak temeni siro kota Mekah iku la khairu ardillahi, yakti bagus-baguse bumine Allah. Wa habbu ardillahi, lan luweh dan demenine bumine Allah ilayya munggu ingsun. Walaula anni, lan lamunora utawi ingsun
tawi sak temene ingsun iku ukhrijtu den toake sapa ingsun mingki saking sira ma kharajtu mongko ora bakal metu sapa ingsun. Ma kharajtu mongko ora metu sapa ingsun. Sungguh kamu kota Mekah adalah bumi Allah yang paling bagus, yang paling mulia. Wa habbu ardillahi ilayya, dan bumi Allah yang paling dicintai olehku, paling aku cintai. Seandainya aku tidak diusir, dikeluarkan dari kota Mekah, maka aku tidak akan keluar darinya. Ini menunjukkan betapa di samping kota Mekah adalah kota yang mubarakah, Bakkah mubarakah, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalamnya dipenuhi dengan rahmat Allah. Di dalamnya ibadah dilipat gandakan. Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita betapa nasionalisme, mencintai bangsa, tanah air sendiri adalah bagian dari kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita terhadap yang telah Allah pilihkan, takdirkan di bumi mana kita dilahirkan, di bumi mana Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah, untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minan nas. Jargon hubbul waton minal iman, sebagaimana yang sering kita dengarkan tentang syair-syairnya, kita sering kita dengarkan dan diperdengarkan, itu bukan basa-basi, itu bukan hanya sekedar jargon semata, tetapi itu adalah menunjukkan bahwa kita mesti terus-menerus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Karena Rasulullah telah mengajarkan demikian, bahwa kota Mekah, kota kelahiran beliau, seandainya beliau tidak diusir dari kota Mekah oleh para kafir Quraisy, maka beliau akan tetap bertahan di dalamnya, karena negara adalah dirinya, bangsa tanah airnya adalah bagian dari dirinya, dari jiwanya. Hari ini kita bukan hanya mempelajari keistimewaan, keberkahan kota Mekah, tapi hari ini kita juga meneladani sikap patriotisme dan nasionalisme baginda Rasulullah SAW terhadap kota Mekah atau terhadap tanah airnya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kelebihan atau keistimewaan kota Mekah yang di dalamnya ada Masjidil Haram, ada satu riwayat menyatakan, waruwil dan riwayatake apa annal hajaru al aswada saat temani hajar aswad iku yashhadu nyakseni apa hajar aswad liman maring wong istalama kang nyucup sapa man hu ing hajar aswad. Ada yang makna ini salam, ya, salam dari jauh kemudian menunjuk dengan tangannya bagi yang tidak mampu untuk menyentuh hajar aswad. Wa qabala lan ngambung sapa man hu ing hajar aswad, mencium hajar aswad, mencium batu itu secara langsung. Min ahli dunya sangi ahli dunya. Wa annahu lan sak temene hajar aswad iku syafiun hajar kang paring syafaat atas izin Allah, ya, musyafa'un tur kang den syafaati. Wa annahu lan sak temene hajar aswad iku kana ana apa hajar aswad iku asyaddu
bayadun banget apa nih bayadun putih, luwih banget apa nih bayadun putih minat salji tinimbang salju, tinimbang es. Hatta sawadadhu sehingga ndadekake ireng hu ing Hajar Aswad apa khotoya ahli syirki pira-pira keluputane dosane ahli syirik wong kang ahli nyekutukake Allah. Jadi dalam satu riwayat diceritakan warna asli Hajar Aswad itu sesungguhnya putih seperti es. Batu itu putih seperti as-salju. Tetapi karena banyaknya dosa-dosa manusia yang menyentuhnya, maka ia menjadi menghitam. Namun meski demikian, Hajar Aswad termasuk salah satu batu makhluk Allah yang diberi Allah maziah atau diberi Allah kelebihan bisa memohonkan syafaat kepada Allah bagi orang-orang yang pernah menciumnya atau orang-orang yang karena sulitnya saat kita melakukan ibadah tawaf, apalagi itu di saat haji maupun umroh, itu begitu banyak orang-orang yang mengelilingi Ka'bah dan bagi sebagian orang akan sangat sulit untuk menyentuh atau mencium secara langsung Hajar Aswad sehingga cukup uluk salam dari kejauhan terhadap Hajar Aswad kemudian mencium kedua tangannya. Bagi siapa yang melakukan itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, Hajar Aswad akan memohonkan syafaat kepada Allah pada orang-orang yang pernah mengelilingi bertawaf di Baitul Haram, kemudian menyentuh, mencium atau beruluk salam kepada Hajar Aswad. Allah subhanallah. Walaula dzalika massahu du'ahatin illa syufiya. Ada salah satu lagi keistimewaan yang diberikan Allah kepada Hajar Aswad. Walaula dzalika lamuno ora utawi mengkono-mengkono khotoya ahli syirki ma masahu alamuno ora utai mengkono khotoya ahli syirki iku ma masahu mengko ora gepuk hu ing Hajar Aswad sapa ahadin wong kang anduweni penyakit illa syufiya nging den paringi waras din warasi sapa du'aha. Salah satu keistimewaannya juga adalah orang-orang yang menyentuh masahu, orang-orang yang sakit memiliki penyakit yang menyentuh Hajar Aswad, insya Allah atas izin Allah, Allah memberikan kesembuhan padanya. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan. Waruya lan den riwayatake apa dawuh la yadkhulu ahadun al-ka'bata illa bi rahmatillahi wa la yakhruju minha illa bi maghfiratillahi azza wa jalla. La yadkhulu ora melbu sapa ahadun wong siji al-ka'bata ing Ka'bah illa bi rahmatillahi kejaba kelawan oleh rahmati Allah. Wala yakhrujun ora metu minha sangking Ka'bah illa bi maghfiratillahi angin utawa kejaba oleh pangapurane Allah. Riwayat lain juga menjelaskan tentang Ka'bah, tentang dalamnya Ka'bah. Siapa yang memasuki dalamnya Ka'bah, maka ia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ia keluar dari Ka'bah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Nah, saat ini tidak semua umat muslim yang berhaji, berumroh maupun yang datang ke Masjidil Haram bisa memasuki dalamnya Ka'bah, kecuali orang-orang yang dikehendaki untuk bisa memasuki dalamnya Ka'bah. Namun ada
uh, tempat yang juga mustajabah, yang itu dulu adalah bagian dari dalamnya Ka'bah. Itu adalah Hijr Ismail. Di Hijr Ismail itulah banyak dari para jamaah atau umat-umat muslim melakukan ibadah sholat 2 rakaat atau berdoa di dalamnya karena tahu betapa besar berkah Allah, barokah Allah di dalamnya, di dalam Hijr Ismail ini. Nanti di layar akan kita saksikan di mana lokasi Hijr Ismail itu. Nah, bagi yang bisa memasuki dalamnya Ka'bah khususnya nih, didahulukan di sini orang yang masuk ke dalam Ka'bah maka ia akan mendapatkan rahmatnya Allah, dan saat ia keluar Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan mengampuni kekhilafan-kekhilafannya. Begitu besar, begitu banyak maghfirah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah pada orang-orang yang memasuki kota Mekah, pada orang-orang yang memasuki Masjidil Haram. Maka siapa yang tidak selalu merindukan Masjidil Haram dan kota Mekah? Pasti semua akan merindukannya, termasuk orang-orang yang belum pernah datang ke sana pun. Sebagai umat Islam selalu harapan terbesarnya adalah bisa mendatangi Ka'bah Al-Mukarramah. Kulo lanjutakan. Waruya lan diriwayatake apa dawuh an nadharu ila al-Ka'bati ibadatun. Wa man nadhara ila al-baiti imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar wa husyira yaumil qiyamati minal amin. Allah utawi ningali lal Ka'bah marang Ka'bah iku ibadatun ibadah. Wa man nadhara ilal baiti wa man tawi sapane wong iku nadhara ningali sapa man ilal baiti maring Baitullah imanan halih iman, yakin, takwa kepada Allah, iman, wahtisaban lan nyuprih ganjaran atau mencari ridhonya Allah. Ghufira mongko den ngapura lahu marang man apa ma perkara takodama kang wis dhisik apa ma mindambihi bayane pira-pira dosane man. Wa malan perkara barang ta'akhara kang kari apa ma ta'akhara kang kari apa ma saking dosa-dosane man. Oh syira lan den giring sapa man yaumul kiamati inang dina kiamat minal aminin halih tetep setengah saking pira-pira wong kang iman kabeh. Memandang Ka'bah itu adalah ibadah. Memandang saja itu ibadah. Barang siapa memandang Baitullah dengan rasa iman kepada Allah, taat, takwa kepada Allah, dan mencari hanya semata-mata mencari ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat, juga Allah akan mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Selagi itu bukan dosa besar. Wa husyira yaumal qiyamati, dan kelak di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman semua. Subhanallah, hanya memandang Ka'bah itu bagian dari ibadah. Ada satu riwayat yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan dari betapa hanya memandang Baitul Haram itu Allah sudah melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya. Maka kita banyak sekali menyaksikan di samping orang-orang melakukan ibadah tawaf, mereka yang telah selesai menjalani ibadah tawaf sambil menunggu jamaah sholat berikutnya, mereka menjauh dari Ka'bah karena harus bergantian dengan orang-orang tawaf yang lain. Tak henti-hentinya para jamaah ini kemudian memandangi Masjidil Haram, memandang
dan terus-menerus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus memohon ampun kepada Allah, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Muslim yang baik adalah muslim yang tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi muslim yang terus-menerus mendoakan saudaranya, saudara sebangsa, setanah air, saudara seiman, saudara sesama manusia, sesama umat manusia, saudara sesama hamba Allah. Kita akan sering menyaksikan orang-orang yang kegiatannya itu hanya sambil menunggu sholat, di samping mereka telah menyelesaikan ibadah yang lain seperti mengaji, berzikir. Mereka terus-menerus memandangi Ka'bah di pinggir-pinggir tempat-tempat pinggir yang dimana mereka masih bisa menyaksikan. Itu bukan tanpa alasan. Kita tahu bahwa dengan memandang Ka'bah itu hati senantiasa merasa damai dan tenang, karena orang-orang seperti ini merasa memiliki iman, rasa iman kepada Allah, dan hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah, ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Hanya rasa iman yang bisa membuat hati seseorang selalu merasa damai walaupun hanya dengan memandang Ka'bah. Dan itu bukan tanpa alasan, karena dalam satu riwayat disampaikan, innallaha yanzilu fi kulli yaumin wa laila 20 wa mi'ah rahmatan. Sesungguhnya Allah menurunkan dalam satu hari satu malam 120 rahmat. Yanzilu fi hadzal bait, diturunkan rahmat itu di Baitullah. Sittuna lit-taifin, 60 diberikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah tawaf. Memang yang paling afdol yang dilakukan di sekitar Masjidil Haram, ya, tentu saja selain sholat fardu adalah ibadah tawaf. Warba'una lil musallin, dan 40 diberikan kepada orang-orang yang melakukan sholat. Wa ishruna lin nadirin, wa ishruna lin nadirin, orang-orang yang hanya memandang Baitullah itu tetap mendapatkan porsi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kadang tidak bisa kita logikakan bahwa hanya dengan memandang air mata orang-orang jamaah itu terus meneteskan air mata, terus mereka merasa dekat dengan Allah, bersambung dengan rahmatnya Allah, selalu mendapatkan rahmatnya Allah, selalu husnudon kepada Allah bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa, dan Allah selalu menurunkan rahmatnya kepada hamba-hamba Allah. Doa-doa yang kita lantunkan seyogyanya, bukan hanya kita lantunkan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, tapi untuk orang-orang hamba-hamba Allah yang lain. Mudah-mudahan selalu mendapatkan maunah dan rahmat dari Allah, siapapun itu, bagaimanapun keadaannya, dimanapun hamba-hamba Allah berada. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, satu kelebihan lagi diceritakan dalam satu riwayat. Man utawi sapane wong kumarodo, sakit sapa man bi Makkah ta ing dalem kota Makkah, yauman ing dalem dina wahidan kang siji. Haramallahu jasadahu 'alan niran. Monggo ngaramake sapa Allah, ngalangi sapa Allah wa Allah jasadahu ing jasate man alan nari ing atase neraka. Orang yang diberi Allah sakit saat berada di Makkah, maka ketahuilah pahala dari sakit yang ia derita, dari ujian yang Allah berikan kepadanya, itu tidak akan sia-sia, karena diantaranya adalah Allah akan menjaga jasadnya dari api neraka. Waruya dan riwayatake apa dawuh ma min ahadin yad'u indar rukni al aswadi illa ustujiba lahu. Nanti kita saksikan di layar nih. Bagi yang sudah pernah ke sana, pasti kita akan terus membayangkan bisa selalu datang ke sana.
Bagi yang belum, bolehlah kita memandang potret-potretnya Makkah Al-Mukarramah. Bolehlah kita terus membaca, mempelajari tentang Masjidil Haram, keutamaan Makkah Al-Mukarramah, agar bila kita sering memandang, kita sering membaca tentang keberkahannya, maka tumbuhlah rasa kecintaan kita, keimanan kita semakin kuat, dan keinginan kita semakin menggebu untuk bisa mendatangi Baitul Haram. Beberapa kiai juga banyak yang ijazahkan untuk sering membaca sholawat, apapun bentuk sholawat yang panjenengan dapatkan, diperbanyak membaca sholawat agar kita segera ditakdir oleh Allah untuk datang ke sana. Ada salah satunya membaca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini mudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma min ahadin yad'u inda rukni, ora ana utawi wong siji yad'u kang nyuwun kang donga sapa ahad inda rukni al aswadi ing dalem sandinge rukun al aswad ila ustujiba ngengiku den sembadani sapa lahu ahad. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mustajabah yaitu sembadani inda rukni al yamani ing dalem sandinge rukun yamani. Doa-doa yang tempat-tempat yang doa-doa itu akan diijabahi oleh Allah, diantaranya adalah rukun aswad, nanti pojoknya Hajar Aswad itu, ya, Hajar Aswad itu juga, kemudian rukun yamani. Sini ada gambar yang kemudian sahabat bisa melihat di mana letak rukun yamani. Umumnya para jamaah umroh, jamaah haji atau orang-orang yang tawaf, taifin, orang-orang yang tawaf di sekitarnya itu akan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini diucapkan saat berada di rukun yamani. Berdoalah untuk kita dan seluruh umat muslim khususnya, dan juga seluruh umat manusia untuk kebaikan kita semua, terutama di masa pandemi seperti ini. Kita sangat meyakini bahwa orang-orang yang dalam situasi pandemi, yang saat haji kemarin masih ditakdir oleh Allah untuk bisa mendatangi Masjidil Haram dan berdoa di sana, kita meyakini bahwa mereka semua selalu berdoa untuk kita yang belum bisa datang kembali ke sana. Mereka juga selalu mendoakan keadaan dunia hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menolong umat-umat yang beriman kepadanya dan memberikan kebaikan atau perbaikan demi perbaikan atas semua kejadian di alam semesta ini. Satu riwayat lagi, waruwiya ma'ala wajil ardi baldatun yustajabu fiha du'a'u fi 15 mawdi'an. Ora ono iku ing atase dhuwure bumi baldatun utawi negara istajabu kang den sembadani fi ing dalem balda apa doa fi 15 ing dalem 15 apane mawdi'an panggonane. Ila Makkah angin Mekah. Awalhu utawi kawitane 15 iku Jauful Ka'bati jerone Ka'bah. Wa doa'u utawi doa yang dalam Ka'bah, Jauful Ka'bah iku mustajabun dan sembadani.
Wa doa indal hajaril aswadi utawi donga indal hajaril aswadi ing dalem hajar aswad iku mustajabun dan sembadani. Wa utawi doa indal rukni al yamani ing dalem sandinge rukun al yamani iku mustajabun dan sembadani. Wa utawi doa tahtal mizabi ing dalem nisore talang emas iku mustajabun dan sembadani. Wa utawi doa fil hajri ing dalem hijr Ismail iku mustajabun dan sembadani. Wa doa fil multazami ing dalem multazam iku mustajabun dan sembadani. Ini tempat-tempat di sekeliling Masjidil Haram yang mustajabah. Doa-doa harus kita yakini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa utai doa khalfal maqam ing dalem burine makom Ibrahim, prasasti tempat di mana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah yang sekarang sudah dibingkai dalam bingkai kaca ini. Ada nanti digambar mustajabun dan ijabai dan sembadani. Wa utai doa indal bi'ri zamzama ing dalem sandinge sumur Zam-zam iku mustajabun dan ijabai. Wa utai doa ala sofa ing atase sofa iku mustajabun dan sembadani. Wa utai doa ala marwati ing atase marwa iku mustajabun dan sembadani. Wa utai doa fil mauqifi ing dalem gon ukuf, tempat ukuf orang-orang yang berhaji di Arafah iku mustajabun dan sembadani. Wa utai doa indal masy'aril haram ing dalem sandingi masy'aril haram iku mustajabun dan sembadani. Masy'aril haram ini ada yang menyebut sebagai Musdalifah, tempat yang disebut dengan Musdalifah. Fa idza fadhum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wa du'a indal jamarati as-salati lan donga ing dalem sandingi piro-piro tempat jumroh kang telu, tempat mereka 3 tempat melempar jumroh, ula, wusta dan akobah. Iku mustajabun dan sembadani. Iku mustajabun dan sembadani. Ada di layar gambar, ada di layar kaca itu beberapa tempat-tempat yang tadi di riwayat ini disebutkan sebagai tempat-tempat yang mustajabah. Di Hijr Ismail, di Hajar Aswad, kemudian di Multazam, kemudian di Makom Ibrahim, di talang emas. Jadi ada di atas bangunan Ka'bah itu talang yang bentuknya atau warnanya keemasan. Di bawah itulah saat kita berdoa maka insya Allah mustajabah. Kemudian ada di Rukun Yamani sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Sahabat-sahabat bisa melihat di gambarnya, atau sahabat-sahabat yang telah pernah ke sana pasti akan selalu merindukan datang ke sana kembali dan berdoa. Di sana juga kita doakan kepada seluruh sahabat yang belum berkesempatan ke sana untuk Allah takdirkan beserta seluruh keluarganya untuk datang ke sana. Ala hadhihi niyah wa likunyatin shalihah. Al-Fatihah. Di belakang makom Ibrahim juga termasuk tempat yang mustajabah. Kemudian di dekat Bi'ru Zamzam yang sekarang sudah tidak tampak itu Bi'ru Zamzam, sudah rata dengan lantai Masjidil Haram. Saat di Bi'ru Zamzam itu kita bisa berdoa Bismillahirrahmanirrahim saat minum. Terutama saat minum air zam-zam kita bisa berdoa Bismillahirrahmanirrahim dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa saqam birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da' wa saqam. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, aku mohon padamu, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang jembar, yang barokah, sembuh dari segala bentuk penyakit dan kepedihan atas rahmat-Mu ya Allah. Doa ini bisa kita lantunkan saat membaca air zam-zam, bukan hanya saat di Masjidil Haram, tetapi juga kita bisa banyak menemukan air zam-zam di sekitar kita. Saat kita minum, kita bisa berdoa dengan doa ini. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa-doa yang kita lantunkan, terutama yang dilantunkan oleh orang-orang yang beribadah di sekitar Masjidil Haram. Termasuk lagi juga tempat yang mustajabah adalah tempat wukuf di Arafah. Bahkan barang siapa wukuf di Arafah tapi dia tidak yakin bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah, itu malah termasuk dosa yang besar. Maka wajib bagi kita meyakini begitu besar rahmat Allah. Inna rahmataka ya Allah awsa'u min dzunubina. Harus kita yakini bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Bukan berarti kemudian kita meremehkan dosa-dosa, tetapi harapan harus selalu kita tumbuhkan bahwa Allah, rahmat Allah itu jauh lebih luas, ampunan Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, dan dosa-dosa yang kita lakukan. Meskipun Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram adalah tempat paling istimewa di muka bumi ini, dan tempat yang paling diberkahi di muka bumi ini, di mana kita semua berharap mendatanginya dan terus seringkali datang kepadanya, atau bahkan beberapa orang ingin wafat di dalamnya. Namun tidak hanya di sana kita bisa berdoa. Di sini pun kita terus bisa berdoa dan meyakini bahwa rahmat Allah begitu luasnya, maghfirah Allah begitu besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatake apa dawuh yahsyuru Allah taala min maqbarati Makkah sab'ina alfa syahidin. Bakal giring sapa Allah taala maulur Allah min maqbarati Makkah saking kuburane kota Makkah sab'ina alfa syahidin ing 70.000 wong kang wafat syahid. Yadkhuluna bakal mlebu sapa sab'una alfi syahidin al jannata ing surga bi ghairi hisab. Ujum utawi pira-pira wajahe sab'una alfa syahid iku kal komari kaya rembulan Lailatul Badri ing dalem wengine purnama. Yashfa'u paring pitulung sapa kulo wahidin saben-saben wong siji minhum saking sab'un alfa syahid sab'ina alfa syahid fi sab'ina ing dalem 70 apane rajulan wong lanang. Fakila mako den ucapake apa dawuh manhum ya Rasulullah. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang wafat di tanah haram, khususnya di Makkah, 70.000 orang-orang yang syahid di sana. Mereka akan masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab. Wajah-wajah mereka saat dibangkitkan adalah seperti wajah rembulan di bulan purnama. Masing-masing dari satu orang dari 70.000 syahid Allah ini kelak akan bisa memberikan syafaat pada 70 orang lainnya. Satu dari 70.000 orang yang wafat syahid di Makkah akan memberikan syafaat pada 70 orang yang lain setiap satunya. Ya Allah, demikian keberkahan kota Mekah. Demikian pula
bukti akan tanda-tanda kebesaran Allah, kebesaran maghfirah Allah. Mereka siapa ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Faqala mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghuraba'u yo pira-pira wong asing, waman lan wong wafat kang wafat sapa man fi haramillahi dalam tanah harami Allah. Harami rasulihi utawa tanah harami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au mata utawa wafat sapa man baina Makkah yang dalam antara Makkah wal Madinah talan Madinah hajan halih ibadah haji au mu'tamiran utawa wong kang umrah. Ba'atha mongko nangiake hu ing man sapa Allah yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat minal aminina halih tetep saking pira-pira wong kang iman kabeh kang aman. Engkang aman kabeh. Engkang aman kabeh. Allah. Siapa mereka ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Orang-orang ghuraba, orang-orang asing, bukan orang-orang Mekah. Bisa kita maknai sebagai orang-orang yang datang untuk haji dan umroh. Atau orang-orang yang wafat di Baitullah, orang-orang yang wafat di Mekah, tanah haramnya Allah, maupun yang wafat di tanah haramnya Rasulullah di Madinah. Atau wafat di antara Mekah dan Madinah dalam keadaan mereka berhaji dan umroh. Maka ini kita banyak sekali juga menyaksikan, mendengarkan orang-orang yang haji dan umroh itu malah berdoa kepada Allah agar diwafatkan di sana. Nah, mereka tahu betapa besarnya, betapa mulianya orang-orang yang syahid di harumillah dan harumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang wafat di antara Mekah dan Madinah dalam keadaan haji dan umroh. Maka kelak di hari kiamat Allah akan membangkitkan mereka dan mereka dalam keadaan hati yang tenang, merasa aman, merasa tenang dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna tadallu'a. Iling-iling wa inna tadallu'a saat temeni ngukup min ma'izan zama saking banyu Zamzam iku baro'atun bisa nglebur minan nifaki saking sifat munafik. Kataba mongko nyatet sapa Allah al-Karimu kang maha mulya al-Mannanu tur kang paring kanugrahan al-bara'ata ing bebas lan maring kita nan nifaki saking sifat nifak munafik wan nironi lan neraka. Roko bidolan muga-muga mundut sapa Allah arwahana ing pira-pira roh kita fi ahadil haramaini dalam salah sijine haram Makkah wa haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasyaruna lan muga-muga ngiring sapa Allah na ing kita fi zumrati syuhada'i haramhi ing dalem golongane pira-pira wong wafat syahid tanah harami Allah. Al-aminina kang padha aman kabeh. Wa adkhalana lan muga-muga nglebokake sapa Allah nah ing kita al jannata ing surga biwir hisabin tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Meminum air Zam-Zam pun itu dipenuhi dengan keberkahan. Barang siapa meyakini bahwa air Zam-Zam adalah termasuk salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya terdapat syifa, obat dari segala penyakit. Dan juga di sini diterangkan, riwayat ini menerangkan, barang siapa meminum air Zam-Zam, insya Allah atas izin Allah, atas syafaat dari Allah, Allah akan membebaskan hati orang ini dari sifat munafik, dari kemunafikan. Atas kuasa Allah
orang yang meminum air Zam-Zam, dan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang meminum air Zam-Zam karena iman kepada Allah dan hanya berharap ridhonya Allah. Allah akan membebaskannya dari api neraka dan dari sifat munafik. Alhamdulillah ya ala kulli hal wa ni'mah, atas seluruh nikmat dan kekuasaan Allah yang dilimpahkan kepada kita, seluruh umat muslim, seluruh hamba-hamba Allah, seluruh umat manusia yang terus-menerus mengagungkan Allah dan beriman kepadanya. Demikian para sahabat yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita di hari Jumat Mubarakah ini. Allah juga mudah-mudahan mentakdirkan kita, anak-anak turun kita, seluruh warga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, bisa mendatangi, bisa beribadah, bisa memandang Ka'bah, bisa meminum air Zam-Zam, bisa berdoa di tempat-tempat mustajabah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini, bisa berada di Arafah, bisa berada di Musdalifah, bisa melakukan seluruh rangkaian ibadah haji dan umroh, dan kemudian terlahir kembali sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa, mencintai seluruh umat Rasulullah, mencintai seluruh hamba-hamba Allah dan menyayangi seluruh hamba-hamba Allah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.